5, 4, 3, 2, 1. Silakan, Bunda-bunda, dijawab di kolom chatnya nih. Bro. Hah? Tesnya ada. Oh. Jawab. Belum pada jawab nih, Mas. Belum nih, Ibu. Ayo Oke. nih. Ini profesi semua, Mas. Profesi semua atau ada di Hampir, tiga ya? hampir semuanya kayak profesi nih, Bu. Soalnya Oke, kayaknya ujian kapan nih? Ujian kapan, Mas? Ada yang tahu nggak? nggak tahu nih, Bunda-bunda gimana Bunda-bunda? Kira-kira UKOMNAS-nya kapan nih? Ada Oktober. Oktober. Oh, Oke, rata berarti nih, Bu. Semuanya Oktober. Karena semuanya biasanya kalau Oktober. di akhir itu biasanya kebanyakan profesi semua ya, Bu ya. Bener. Kalau D3 itu kadang di apa Awal namanya diadakan awal dan Juli, iya, Juli awal sama dan Agustus. pertengahan. Ya. Udah ada yang pernah ujian ini sebelumnya? Ukom? Halo, Gimana Ibu-ibu? Bunda-bunda? Sudah Udah ada ada yang yang pernah pernah sekali? ya? Belum. Belum Oke, ya? berarti Oke, masih belum pernah. first taker semua nih, Bu. Oke, semangat ya. Semangat Yang deh. penting kalau misalnya memang belajar, itu belajar yang fokus supaya nanti kalau keluar itu nggak bingung opsi jawaban yang harus saya pilih itu yang mana. Gitu ya, Mas Ciki ya. Siap, Ini baru Ibu menjawab Bulan. dua nih, antara A Dan C. dan C. Gimana Bunda-bunda? Mau Ayo, coba semangat. nih Ini kemarin men-spill-spill sih nih? keluar. Tuh dikasih bocoran nih sama Bu Ulan nih. Keluar Katanya kemarin. kemarin keluar nih di Hukomnas nih. Gimana Bunda-bunda? Siapa yang mau resen nih? Coba. Nggak apa-apa Bulan ya kalau salah ya. Kita Iya, belajar betul. bersama. Tapi kayaknya kelas ini malu-malu deh. Iya nih. Tidak apa-apa. Ini mungkin sambil ini ya, buka PMBY atau kerja gitu. Kita mungkin langsung saja kali ya, Mas ya. Siap Ibu. Oke, di soal nomor 1, ini kursor bulan kelihatan ya. Jadi yang kita baca dulu itu adalah pertanyaan. Apakah prasat yang digunakan bidan sesuai kasus tersebut? Terus di opsi jawaban ada Klein, Duncan, Skatzel, Karstner, dan Strassman. Gitu kan. Ada 5 opsi. Berarti kalau 5 ini tentunya pasti berbicara tentang pelepasan plasenta. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu jawaban ini mengarah kepada pelepasan plasenta, cari kata kunci yang paling tepat dengan cepat dan benar, gitu ya. Nah, di sini ada seorang perempuan umur 30 tahun, ya kan? Terus kita cari tuh, dia sedang apa sekarang 30 menit yang lalu di puskesmas ini baru saja melahirkan. Kita cari plasentanya apa udah lahir belum, gitu kan? Kontraksinya keras, TFU-nya setinggi pusat, plasenta belum lahir. Bidan melakukan pemeriksaan pelepasan plasenta dengan mendorong rahim ibu, gitu kan? Nanti kalau kita dorong, kalau maju, terus tidak kembali lagi, artinya udah lepas. Kalau maju, terus kembali lagi, masuk lagi ke dalam, artinya adalah belum lepas. Kalau kita dorong, ternyata dia tetap gitu ya, nggak mundur lagi, itu artinya sudah lepas gitu ya. Terus jawabannya yang paling tepat yang mana? Jawabannya yang paling tepat adalah yang A, Klein. Jadi kita dorong rahimnya, itu adalah Klein. Ini seperti penjelasan bulan ya. Terus Duncan, ini adalah Duncan, kemudian Skatzel, ini satu keluarga ya. Kalau misalnya ibaratnya itu satu marga. Satu marga itu dia berbicara tentang bagaimana pelepasan plasenta itu apakah dari pinggir atau dari tengah. Cara membedakannya supaya nanti tidak apa ya namanya, tidak pusing, tidak bingung, itu nanti mungkin ibu-ibu bisa belajar tentang bagaimana cara meniteni tahu ya Mas Kiki ya. Iya. Meniteni itu Duncan, Duncan. Dun itu dia dari pinggir. Kan, Duncan itu dari pinggir ya. Katzel itu dari tengah. Terus Katzner ini adalah apabila kita tekan di atas sintesis nih, tali pusat ditegangkan. Kesimpulannya hampir sama dengan Klein. Cuman kita perbedaan pada tindakan gitu ya. Terus kalau Strassman ini tegangkan tali pusat, ditegangkan, kemudian ketuk fundus. Kesimpulannya juga sama dengan Klein dan Skatzel.
Nah, yang bulan kuning-kuning ini adalah sebagai tanda supaya nanti teman-teman bisa belajar dengan sinyalnya hilang kan? Nge-lag, Mas. Iya, Ibu, agak nge-frame tadi. Oke, sudah Mas Diki nomor 1, kita lanjut ke nomor 2 kah? Oke, boleh nih Bunda-Bunda sebelum lanjut ke nomor 2 ada yang ingin ditanyakan? Oke, lanjut Gimana? kayaknya, Mas. Berarti lanjut nih. Lanjut ya, oke. Silakan nomor 2. Oke, ini nomor 2, Bunda-Bunda. Waktunya saya mulai dari sekarang. Oke, 3, 2, 1. Silakan Bunda-Bunda jawab di kolom chatnya. Jawabannya serempak nih, bulan nih. Untuk soal nomor 2, semua memilih opsi C. Oke, Bunda-Bunda, siapa yang ingin memberikan penjelasan ini? Kenapa sih memilih opsi C? Ayo coba nih Bunda-Bunda. Oke, pada ini masih belum mau, Mas. Masih butuh pemanasan kayaknya nih Bu ya. Iya, lagi males ngomong kali ya, karena udah malam. Kita langsung Iya. aja ya. Jadi, di soal nomor 2, ini yang ditanyakan adalah, apakah hormon yang berperan sesuai kasus tersebut, gitu ya. Hormonnya ada LH, FSH, oksitosin, estrogen, dan progesteron. Itu kemarin saya ingat sekali hormon yang keluar itu soal tentang kehamilan nih, teman-teman. Semoga besok keluar lagi ya. Jadi, hormon penyebab nyeri head atau nyeri menstruasi. Itu apa sih? Ada yang tahu nggak sih? Itu keluar loh kemarin. Ada oksitosin, ada apa namanya progesteron, terus ya, dan prostaglandin. Apa teman-teman kalau seperti itu? Ada yang tahu nggak sih? Ada yang nggak tahu nggak? Bu Rinelda dari pasar nih. Gimana Bunda-Bunda? Gak ada yang tahu ya? Sayang sekali loh ya, ini ada ya, ibaratnya bocoran-bocoran soal yang Bu kemarin bulan sampaikan, nggak ada yang respon. Ya Mas Diki ya? Iya nih, gimana Bu Bunda-Bunda? Rinelda, Buni Komang mungkin? Apa Buni? Bu Suhartini? Bu Ernawati? Halo? Malu-malu sepertinya nih Bu nih. Wah, sayang sekali ya. Berarti kita nggak usah lanjutkan yang tadi yang kunci-kuncinya ya Mas ya. Ini kan Iya. seharusnya bulan ada jawabannya. Nanti Oke, barangkali besok. ada Oh yang ini ada yang menjawab jawab. nih, Kak Bunda Wiwik nih. Oke, betul Bu Wiwi. Betul itu jawabannya. Jadi nanti kalau Bu Wiwi mah kompeten nih. Udah tahu. Amin. Sekarang nomor 2 ya. Yang ditanyakan hormon apa yang berperan. Kemudian ada pilihan jawaban yang semuanya tentang hormon gitu ya. Nah, berarti kita harus lihat ini kondisinya ibunya posisi apa gitu ya. Nah, baru saja melahirkan. Baru saja melahirkan. Jadi tidak 30 menit, tidak 5 menit, tidak 10 menit, tidak 2 jam, tidak 4 hari gitu kan. Baru saja. Anda 180 cc masih kategori normal. Bidan kemudian melakukan pemantauan persalinan kala 4 sampai dengan 2 jam ke depan.
Hormon yang berperan apa? Berarti hormon yang berperan selama terjadinya kala 4 atau 2 jam pasca persalinan. Jawaban yang tepat adalah yang C, oksitosin. Gitu ya. Kenapa oksitosin? Karena kalau LH ini dia menyebabkan ovulasi dan pembentukan korpus luteum dalam ovarium. Terus kalau FSH ini merangsang perkembangan folikel ovarium. Terus kalau tahapan dalam persalinan, hormon-hormon apa saja yang berpengaruh? Kalau hormon progesteron, ini adalah fase pertama atau fase tenang. Jadi sudah mulai nih tanda-tanda persalinan itu namanya fase tenang. Terus kalau fase aktivasi ini ditandai dengan peningkatan hormon A. Biasanya mengakibatkan beberapa gen yang berperan untuk kontraksi, berarti mempengaruhi kontraksi. Fase ketiga ini adalah fase stimulasi, di mana uterus distimulasi oleh uterotonik seperti prostaglandin, oksitosin, dan proses ini ditandai dengan peningkatan sitokin. Fase keempat yaitu fase involusi, ini adalah sesudah lahirnya janin, sepenuhnya tergantung oksitosin. Jadi jawabannya yang betul adalah yang C, oksitosin. Selamat buat yang betul ya. Oke. Silahkan Mas Diki, kita lanjut ya. Nomor Oke, terima ya. kasih Bulan. Iya, berarti lanjut ke nomor Iya, 3. siap. Oke, Bunda-Bunda, ini soal nomor 3. Waktunya saya mulai dari sekarang. Tiga, dua, satu. Boleh, Bunda-Bunda, di kolom chat sudah dibuka. Silakan dijawab untuk soal nomor 3-nya. Oke, dari 28 orang baru jawab. Oh, ada 3 opsi nih, Bunda-Bunda nih. Bulan gimana? Ada 3 opsi, ada D, E, dan A. Oke. Untuk soal nomor 3, iya. Oke, Bunda-Bunda, siapa nih yang ingin menjelaskan nih? Kenapa sih memilih opsi tersebut? Siapa Bunda-Bunda yang ingin menjelaskan? Boleh dong di resen nih. Mana Bunda-Bunda? Ada yang ingin menjelaskan? Apa mau langsung Bu Ulan aja nih? Ya, mungkin langsung saya aja ya Mas ya, biar Siap. nggak sepi, sunyi, senyap. Iya, siap Suara saya Ibu. kan sampai sana ya Mas Diki ya. Siap. Oke, gini. Jadi di soal nomor 3, ini adalah tindakan pertolongan persalinan apa yang dilakukan bidan sesuai kasus tersebut. Nah, ini mesti jelas bokong ya. Nah, Lovset, Macrobet ini biasanya dia distosia bahu. Terus Muller, klasik, Lovset. Nah, ini biasanya ada juga sungsang ya, otak bokong. Terus kemudian karena ini sudah ada kata kuncinya di opsi, kita langsung cari kata kunci yang ada di kasus. Biasanya itu terletak di terakhir kalimat. Bidan memimpin meneran, setelah bokong dan kaki bayi lahir, pegang pinggul bayi dengan kedua tangan lalu diputar 180 derajat. 180 derajat anggap aja seperti ini ya, 180 derajat itu kan muter ya Bu. Muter. Kalau full itu kan 360 derajat. Nah ini lagi. Kalau yang ini 180 derajat berarti separohnya.
terus nanti diputar lagi separohnya lagi. Artinya nanti bisa membentuk yang namanya huruf tanda love. Love itu identik dengan love set. Jawabannya adalah yang D. Itu ya, benar sekali jawabannya yang D. Nah, ini dia persalinan dengan letak memanjang, bokong atau tungkai berada di bagian terendah. Jadi biasanya mencengkeram bokong bayi. Dengan cara mencengkeram bokong bayi dengan kedua tangan. Udah. Terus kalau klasik ini setelah bokong dan kaki bayi lahir, kita pegang kedua kaki bayi. Tapi kalau muller itu kita pegang daerah pinggul. Offset itu tadi diputar 180 derajat. Kalau Macbeth ini adalah cara melahirkan panggul ya. Panggul lagi. Ini loh clavikula supaya lebih lebar. Terus ya bahu, maka Macbeth dengan cara ditarik ke arah dada ibu untuk kakinya ibu. Gitu. Jawabannya adalah yang D. Selamat buat yang betul ya. Sorry. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 4. Berarti langsung lanjut. Lanjut aja nih, Bu. Belum ada yang ingin bertanya mari sepertinya. kita coba nomor 4. Nah, ini kemarin juga keluar. Oke, mudah-mudahan waktunya saya mulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Silakan Bunda-Bunda jawab di kolom chatnya nih. Jawabannya serempak nih. Tapi boleh dong nih teman-teman atau bunda-bunda sekalian, ada yang mau spill-spill dikit nih untuk soal nomor 4. Coba diresen nih. Bunda-bunda siapa nih yang mau menjelaskan nih untuk jawaban nomor 4? Bu Windawati mungkin? Gua apa ya mungkin? Lagi ngetik, Mas. Lagi ngetik sepertinya. Oke, coba nih bunda-bunda yang lain nih. Ada nggak nih yang mau raise hand nih? Udah soal nomor 4 nih. Gimana bunda-bunda? Oke, masih menunggu lama nih Mas Diki. Kita langsung aja ya. Oke, Mari siap. kita bahas langsung di soal nomor 4. Di mana di sini ya jenis shock apakah yang dapat terjadi? Kalau jenis shock itu kan kita bisa melihat apakah karena infeksi, apakah karena nyeri, ataukah karena jantung, ataukah karena perdarahan. Nah, itu banyak sekali tuh shock-shock, jenis shocknya. Nah, ini harus belajar ya, sering belajar, dan ini tipikal hafalan. Kalau misalnya nggak tahu, nggak hafal, nah sayang sekali, kayak gitu ya. Terus di soal nomor 4, kata kunci yang kita harus ketahui atau pahami adalah ibu masih merasakan nyeri pada perut. Hasil pemeriksaannya plasenta sudah lahir. Terus wajah dan bibir tampak pucat, terdapat robekan jalan lahir derajat 4. Artinya kalau derajat 4 itu bisa jadi terjadi perdarahan karena ibu sudah mulai tampak apa tadi? Wajah dan bibirnya tampak pucat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang hipovolemik gitu ya.
Karena hipovolemik ini terjadi ketika tidak ada cukup darah dalam pembuluh darah untuk membawa oksigen ke organ tubuh, ya. Terus tandanya apa? Suhu tubuh, terus detak jantung cepat, bibir dan kuku membiru, serta bisa kehilangan kesadaran. Terus kalau sepsis, ini adalah dia gara-gara infeksi. Anafilaktik ini adalah reaksi dari alergi berat ya. Terus ini adalah biasanya karena apa namanya nyeri ya. Terus kardiogenik ini adalah jantung. Nah itu. Jadi teman-teman harus bisa menghafal kata kunci dari masing-masing definisi. Kalau kita membacanya secara menyeluruh seperti yang Bulan tampilkan di sini, itu mesti akan pusing dan bingung dan malas untuk membacanya. Gitu ya. Itu aja teman-teman di soal nomor 4. Betul semua nih nomor 4. Oh, sudah siap kompeten semua nih, Bu. Oke, bunda-bunda ada yang ingin ditanyakan? Atau mau kita lanjut ke soal nomor 5 nih? Lanjut ya. Oke. Lanjut berarti ini, Bu. Kalau wanita diam itu artinya iya, Mas. Iya, benar sih. Banyak menambah KBBI ya, Bu. Iya, benar. Yuk kita lanjut ya. Nomor 5. Oke, nomor 5. Waktunya saya mulai dari sekarang. Ini yang ditanyakan komunikasi efektif ya, bukan refleksnya. Itu masih salah. Oke, 3, 2, 1. Bunda-bunda silakan dijawab di kolom chatnya. Jawabannya A. Serempak mulai A semua nih, Bu. Masih belum ada yang mau spill sedikit nih jawabannya kenapa memilih opsi tersebut. Gak ada yang mau jelasin nih. Bunda-bunda, oke Kak Nurhaya, mana nih? Nurhayati. A. Clarity, keterbukaan dan transparansi. Oke. Gimana, Ibu Bulan? Kayaknya juga belum ada jawaban tanggapan ya, Mas ya. Saya aja yang menanggap ya. Siap, Ibu. Ya, yang ditanyakan di soal nomor 5 adalah prinsip dasar komunikasi efektif apa yang digunakan bidan. Nah, ini ada clarity, audible, humble, respect, and empathy. Nah, sekarang kalau misalnya prinsip dasar komunikasi yaitu kita harus mencari kata kunci di mana kalimat yang dinyatakan tersebut apa. Kalimat tersebut berada di kalimat terakhir kasus ini, yaitu bidan kemudian menjelaskan hasil pemeriksaan pada pasien tanpa ada yang ditutup-tutupi. Nah, ini tanpa ada yang ditutupi, tanpa ada yang dibohongi. Nah, itu jelas sekali adalah clarity, jelas. Gitu ya. Nah, kenapa clarity? Karena ini keterbukaan dan transparansi. Kalau audible itu kita mudah didengarkan, tapi dengan bantuan media seperti leaflet atau video kayak gitu. Terus humble ini adalah mau menerima kritikan, tidak sombong dan tidak memandang rendah orang lain. Respect ini adalah rasa hormat dan saling menghargai. Empati adalah kemampuan kita untuk menempatkan diri kita pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Itu tadi jawaban nomor 5. Gimana? Kita lanjut. Gimana, Bunda-bunda? Lanjut? Kalau diam berarti iya nih. Berarti saya baru tahu nih. Ilmu Iya, baru buat ya. saya nih. Kalau diam berarti iya. Oke, lanjut ya. lanjut berarti. Oke, nomor 6. Mas Diki, kita 7 soal kan ya? Bukan 6 ya? Iya, 7 soal. Oke, saya siap. Oke, waktunya saya mulai dari sekarang.
Oke, 3, 2, 1. Waktunya sudah habis. Bunda-bunda, silakan jawab nih di kolom chat ya. Belum ada yang jawab ya Mas Diki ya? Oke, Bunda Wiwik nih yang pertama Oh nih. sudah, oke. Coba Bunda Wiwik kali aja mau nih Oke. menjelaskan nih. Beraninya di chat aja. Baik, terima Oke. Akhirnya kasih. ada suara indah dari Bu Oke, Wiwianto. siap Bunda, Bu dilanjut. Wiwi dari mana nih Bu Wiwi? Saya dari Batam, Bu, tapi aslinya Kudus. Oh, Kudus Pati. Iya, betul. Oh, bener ya? Oh, tetangga Iya, kota dong ya? iya, gitulah, Bu. Batam itu kerja di mana Bu Wiwi? Saya sudah nggak kerja, Bu. Saya Mm-mm. jadi owner PMP saya sendiri. Luar biasa. Jauh aja sih orang Kudus. Iya, Bu. Hah? Gimana, Bu? Ini kuliahnya di mana? Saya dulu SPK-nya di SPK Muhammadiyah Kudus. Terus? Kemudian saya kuliahnya di Uniba Batam sini, Bu. Sekarang lagi ngambil profesi di Batam juga. Oh, profesinya di Batam. Iya, monggo Bu Oke. kalau ke Batam mampir. Oke, cocok di amirkan ya Bu ya. Wajahnya mana? Yes. Saya kan nggak tahu nih. Wajahnya dong dikelihatin Nanti Bu. nanti saya japri aja Bu, nanti banyak yang naksir termasuk Waduh, anunya nanti. waduh. Saya nggak yakin deh Bu Wiwi ini udah pensiun tadi apa belum? Ya, memensiunkan diri Bu, saya ingin merdeka. Oh, asik. Gitu. Ini kok nggak Asik. asing dengan Mensiapkan suaranya ya Bu diri. Wiwi ya? Masuk sih Bu, Heeh. mungkin karena sama-sama medoknya ya Bu. Enggak, beneran deh. Ini nama lengkapnya Bu Wiwi siapa? Wiwi Widiawati. Oke, kayaknya kenal nih saya. Siapa ya? Kita pernah enggak ya Bu ya? Nggih, nyun sewu jenengan lulusan pundi nggih? Oh, saya lulusan UNS. Sip. Tapi suaranya itu kayak nggak asing. Apakah penyanyi atau gimana ya? Enggak Bu, kalau Oke. suara mungkin mirip-mirip penyanyi, kalau wajah saya mirip Umi Pipik Bu katanya. Oh, bukan Mas Didi bareng Bu Wiwi ngomong nih loh, lucu banget. Oke, beneran saya penasaran deh. Nanti coba messenger saya ya Bu ya. Baik Bu, baik. Nggih. Oke, siap. Nggih. Bismillah, saya coba untuk menjawab ya Bu ya. Nggih, untuk pertanyaannya faktor penyebab dari keluhan pada kasus tersebut itu apa gitu kan. Kalau untuk A, pilihan A itu usia kayaknya enggak sih. Ya kan dia pasien ini masih 32 tahun. Sedangkan anemia di kasusnya sendiri tidak tercantumkan berapa HB-nya. Kalau pilihan saya jarak kehamilan, karena di situ dalam kasusnya itu sudah jelas jarak antar anak itu 1 tahun gitu kan. Untuk penolong persalinan untuk si bidan sendiri ini sudah cukup cekatan ya, karena plasenta belum lahir setelah diberikan suntikan oksitosin yang kedua, sudah jelas, sudah pas. Riwayat manual plasenta juga dalam kasusnya ini tidak disebutkan. Jadi pilihan saya itu yang C Bu, jarak kehamilan. Oke, luar Yes, biasa. Bagus Bu Wiwi. Ini sudah tenang gitu, slow, mantep. Tapi jawabannya benar nggak ya gitu ya. Tapi ini udah bagus nih untuk persiapan UKOM. Ya Bu Wiwi ya. Beneran ya nanti DM bulan ya Bu di Instagram ya. Baik Bu. Oke, yang ditanyakan adalah faktor penyebab dari keluhan gitu ya. Keluhan. Sebenarnya adalah faktor penyebab dari kasus di atas ya. Kasus tersebut. Nah, kontraksinya keras, plasenta belum lahir setelah diberikan suntikan oksitosin kedua. Penyebabnya apa sih dari kasus tersebut? Apakah karena usia? Kalau plasenta belum lahir 15 menit lama gitu gara-gara apa ya, Bu? Kadang bisa anemia, terus riwayat manual plasenta sebelumnya itu semuanya faktornya itu ada semua, itu ada termasuk di ini pilihan dari kenapa plasenta belum lahir. Cuman di kasus mestinya ada sesosok ya kunci jawaban yang memang menjurus ke jawabannya, ke opsinya. Jawabannya adalah C, jarak kehamilan. Karena salah satu faktor predisposisi yang menyebabkan red flash itu adalah usia, jarak persalinan, penolong persalinan, riwayat manual plasenta, anemia, dan riwayat pembedahan uterus. Sama hal yang seperti dijelaskan Bu Wiwi,
Itu tadi bagus. Oh, usia 32 masih normal nih. Anemia, oh nggak ada nih data anemia dan bla bla bla. Nah, seperti itu. Jadi itu betul seperti yang disampaikan oleh Bu Wi. Mantul ya. Mantap tuh untuk soal nomor 6. Oke, Bunda-Bunda, Silakan. gimana? Ada yang ingin tanyakan atau mau lanjut nih ke soal selanjutnya? Terakhir ya. Iya, soal terakhir nomor 7. Gimana Bunda-Bunda? Diam artinya apa Mas Diki? Diam berarti artinya iya. Berarti kalau misalnya next ada yang diam aja sama saya berarti dia ngomong iya. Iya benar-benar. Oke, dapat kamus baru ya. Iya, Lanjut dapat ya kamus Mas. baru nih. Oke, siap. Dilanjut, Ibu. Oke, waktunya saya mulai dari sekarang ya, Bunda-Bunda. Oke, 3, 2, 1. Waktunya habis, silakan jawab di kolom chat. Ada yang menjawab C, enggak, D semua deh. D semua nih. Sudah serempak nih bulan di soal nomor 7. Gimana Ya, nih? soal Ada yang mau menjelaskan nggak nih soal nomor 7 nih? Bunda-bunda? Bu Wiwi, Bu Wiwi Mungkin gimana? Bunda Saya Wiwik lagi kenalkan Bu nih. Wiwi nih. Karena ada pasien kali ya Bu Wiwi ya. Apa Bunda Soehartini atau Bunda Rinalda atau Bunda Nikomang Yelsi? Gimana nih? Siapa yang mau menjelaskan nih? Nah, Kita kali ini langsung aja kali ya langsung Mas aja ya. Bu, berarti Bu. Ya, soal seperti ini kemarin itu pada saat UKOM banyak yang keluar ya. Jadi tindakannya apa selanjutnya gitu. Terus tentang psikologis itu juga ada kemarin. Nah, ini adalah kita tentang tindakan atau keterampilan. Yang ditanyakan adalah tindakan apa yang tepat dilakukan bidan sesuai kasus gitu ya. Ada EPIS, amnion, bimbing meneran, pastikan pembukaan lengkap, persiapan keluar ke dalam bimbingan meneran. Nah, kata kunci di sini adalah apa nih? Hamilnya 40 minggu gitu ya. Terus anamnesisnya keluar cairan ngepyok berbau amis. PD kan ya. Dan saat ini ada dorongan ingin BAB. Hasil pemeriksaannya ini kontaksnya begini. Apa tindakan yang tepat kalau seperti itu? Gitu kan? Terus kita coba lihat apakah EPIS, amnion kan nggak mungkin karena bimbingan beneran, apalagi persiapan keluarga dan bimbingan beneran kita kan belum tahu apakah pembukanya lengkap atau belum. Jadi kita harus pastikan pembukaan lengkap terlebih dahulu. Gitu ya, jawabannya betul sekali untuk di soal terakhir ini. Soal nomor 7. 7. Oke, berarti sudah Selamat pada ya. siap semua nih. Hukum di bulan Oktober nih. Semoga pasti sih, bukan semoga pasti 1 kali ujian langsung lulus nih Bu ya. Amin amin. Pasti Amin. bisa kok gitu ya. Walaupun IPK-nya nggak begitu baik, nggak begitu bisa menolong. Contohnya IPK-nya hanya 3,10. Kemarin mahasiswa saya nih ya, teman-teman ya, kompeten 100% Mas Diki. Mahasiswa saya yang Alhamdulillah. di pendidikan profesi bidan ya, IPK-nya itu ada yang 3,10, bukan lulusan dari Stikes BUP, itu lulus kompeten. Terus ada juga yang lulusan dari luar BUP 3,20 juga kompeten. Terus 3,5 ke atas apalagi kompeten semua. Pokoknya kemarin seluruh angkatan 2 dan angkatan 3 kami itu kompeten semua. Yang angkatan 1 itu satu yang tidak kompeten gitu ya, hanya satu aja. Karena memang pada saat ujian itu beliaunya sakit. Nah, makanya kalau sebelum ujian nanti jaga kesehatan dengan baik. Pokoknya
apa ya namanya ya, jaga kesehatan, jaga diri, pokoknya jangan memaksakan untuk belajar terus. Belajar itu penting, tapi kalau sedang nggak fit, nggak usah dipaksakan, karena percuma juga, nggak akan masuk. Gitu ya, Bun ya, teman-teman ya, itu pesan bulan. Apa namanya, ibarat kata kasarannya kita nggak punya apa ya, nggak punya hafalan yang bagus, tapi kalau kita fit, kita Iya. sehat, jawabannya mesti banyak yang benar. Tapi kalau kita hafalannya bagus, tapi kurang fit, itu ngerjainnya juga asal, gitu ya, teman-teman ya. Nah, harapannya bulan yang ikut Voko bisa kompeten semua. Ya, soalnya Amin. 180 itu banyak banget dan waktunya lama banget, maka harus sering dilatih dengan TO, gitu ya, ujian CBT kampus. Nah, kalau kampusnya stikesnya bulan mah ada semua. Jadi kita memang melatih mahasiswa supaya terbiasa untuk ujian CBT. Jadi selain kita pendalaman juga kita kasih CBT yang hampir sama dengan UKOM. Itu Mas Kiki dari saya. Oke, Oke siap ya. Ibu Bulan. Terima kasih.